Jadi nggak ditanya, kamu wiridnya 70.000 kali baca tahlil. Nggak ditanya. Walaupun itu penting ya. Penting untuk nafs. Nggak ditanya. Yang jawab siapa antar? Walaupun nafs itu yang berhadapan-hadapan, tapi yang jawab nanti ruhnya. Gitu. Ya, itu secara harfiah. Secara harfiah bahwa kita harus punya optimis dalam hidup. Optimis itu walaupun besok kiamat kita harus punya semangat hidup. Nah, jadi antum yang udah nggak punya semangat hidup itu tinggal nunggu aja tuh. Itu pertanda Israilnya udah deket. Dan saya dikabarkan bahwa dan di kitab-kitab juga ada ya. Dan itu emang benar ya. Kita melihat tajribah pengalaman orang sebelum meninggal biasanya 100 hari udah kelihatan tanda-tandanya. Allah yarham ummi, ya ibu saya, beberapa hari sebelum wafat, sekitar setengah bulan, itu bapak saya baru cerita. Jadi beliau masuk ke dalam rumah, terus beliau bilang, tangan saya kok ketinggalan di luar, gitu. Gitu ngomongnya. Bapak saya nggak ngeh itu. Karena itu udah deket. Kalau udah begitu, tinggal hitung hari. Nah, biasanya mulai dari merasa apa, gitu. Walaupun dia habis ngobrol-ngobrol sama kita, habis ngopi-ngopi, habis sholat jamaah di masjid, nanti ada aja tuh ciri-cirinya. Antum yang udah pernah ngeliat orang mau meninggal, nanti tahu tuh, ya. Nah, semoga kita orang yang diberitahu sebelum itu. Kalau kita nggak mungkin tahu, tapi dikasih tahu mungkin nggak? Mungkin. Seperti Fatimah diberitahu oleh Nabi. Apa kata Nabi? Anti, ya. Awalu awwalu man yalhaqni atau awwalu luhuqan bi. Kamu adalah orang yang pertama menyusulku. Fatimah digituin senyum, antum digituin kabur lagi. Ketakutan. Nah, ini nikmatnya kita hidup di akhir zaman. Ya, orang-orang yang kayak Sriwijaya Air ya, semoga Allah mengampuni mereka ya. Kita kirimlah Al-Fatihah untuk mereka yang wafat di sama pesawat Sriwijaya Air itu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala. Ada juga makna ruhaniyahnya. Apa makna majazinya? Menanam biji itu, menanam biji ma'rifatullah. Jadi walaupun besok mau meninggal nih, kita tahu meninggal, kita tetap ngaji. Kita belajar ma'rifatullah. Karena yang ditanya di alam kubur bukan berapa sholat, tapi ma'rifat. Man robbuka. Ya. Jadi nggak ditanya, kamu wiridnya 70.000 kali baca tahlil. Nggak ditanya. Walaupun itu penting ya. Penting untuk nafs. Nggak ditanya. Yang jawab siapa antar? Walaupun nafs itu yang berhadapan-hadapan, tapi yang jawab nanti ruhnya. Gitu. Udah selesai baru ruhnya pergi menemui Allah, nafsiyahnya tetap di alam kubur, bukan di kubur. Jadi yang meninggal ini sekarang di Sriwijaya Air, mereka tidak berkubur mungkin udah hancur, tapi mereka sudah masuk ke alam kubur, bukan kubur. Itu sebabnya ulama kita selisih pendapat. Azab kubur sama nikmat kubur itu fisik atau non fisik? Ya ikhtilafnya nggak selesai. Yang penting Ahlussunnah mengakui ada nikmat dan azab. Apakah ke fisik, apakah ke batin? Nah, kalau bagi saya tubuh kembali ke tanah. Yang merasakan mana? Nafs. Itu ya. Kalau ruh, jika dia mengenal Allah, dia akan berpulang kepada Allah. Kalau dia dianggap sukses, mungkin dia diturunkan lagi. Kan ruhnya sendiri yang minta, ya Allah, izinkan aku berjuang di akhir zaman. Antum udah minta mati, berarti nggak akan minta diturunin. Nggak akan membersamai perjuangan akhir zaman. Kalau yang minta meninggal duluan ya. Ya, tapi kalau rasa-rasa nggak kuat, ya minta wafat aja lah. Kayak kuat aja gitu. Kita nggak tahu juga kita kuat. Maka kita belajar ilmu yang menguatkan ini. Insya Allah. Ya. Kenapa Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, itu intinya di ayat terakhir.
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan, siapa yang berharap bertemu Allah, itu ma'rifat kan, ruh itu. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, maka beramal amal yang saleh. Terus wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, gabungan zahir dan batin. Syirik itu di batin, ya, di batin, berarti ma'rifat. Jadi saya menerjemahkan wala yusyrik bi ibadati rabbih abada, hendaklah ahada, ya, wala yusyrik bi ibadatihi, ibadah bisa berarti ma'rifah, seperti tafsir Ibn Abbas. Jangan kamu salah dalam berma'rifat, gitu, ya, sedikit pun jangan salah. Maka ilmu kalam itu cuma pengantar ke ilmu ini. Ilmu kalam bukan ilmu segala-galanya. Jadi ilmu kalam itu cuma obat kalau antum udah terkena tajsim sama ta'til. Tajsim terjadi pada kelompok mujassim, mujassimah. Ya sekarang ya sebagian salafi kena, bukan semua ya. Sebagian salafi itu udah kena tajsim. Mereka tidak menyerupakan Allah, tapi menjisimkan Allah. Yang mengatakan Allah duduk, Allah turun dengan zat. Itu kena tajsim. Nah, maka wajib belajar ilmu kalam. Atau terkena ta'til. Ta'til menafikan istiwa secara mutlak. Menafikan yad, tangan. Menafikan apa lagi? Saq di Quran, ya, betis. Menafikan kursi. Kan Az-Zamakhsyari di kitab tafsir dia nggak percaya. Kursi itu ibarat mengenai ilmu Allah. Sayangnya kok sekelas Baidawi nukil itu lagi. Padahal Baidawi kan mau membersihkannya. Walaupun dia nukil pendapat yang lain. Kok dinukil lagi sama Imam Suyuti? Jadi sekelas Imam Suyuti memberikan opsi makna kursi itu ilmu. Dan itu keliru. Nah, ini disebut dakhil di tafsir. Tapi kita tidak akan memandang Imam Suyuti rendah. Ya mungkin beliau ngasih opsi aja secara bahasa. Secara akidah beliau nggak meyakini itu. Tafsir Abu Su'ud itu kan kena di situ. Baidawi, ya. Nah, jadi kapan belajar ilmu kalam? Kalau sudah kena zallat fi tafsir wa ta'wil. Kalau ilmu ini yang kita mau bawa. Ini masuk ke dalam loh. Ya, masuk ke chipnya antum itu. Maka diulang-ulang, maka kita ulang lagi. Supaya nanti memori itu melekat dalam ruh kita. Ketika masuk ke alam kubur, ditanya man rabbuka, kita bisa jawab. Nggak perlu kursus bahasa Arab. Ya, man haza. Nggak perlu kita bilang, ini kursus dulu nih. Sama Buya Zulfikar nggak perlu. Kursus sama Buya Musa kali ya. Nggak perlu.